Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kunjungan Bapak Dr. Insinyur Haji Duan Soridwan ke RW 11 dan Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Soridwan ini mau lihat alat pembakaran sampah. Nah, ini alat pembakaran sampah yang sudah diuji, dan alat pembakaran sampah ini dibuat sama masyarakat di RW 11 Kecamatan Andir nih, yaitu di bawah Sanggar Kreatif Kampung Halte namanya nih, Sanggar Kreatif Kampung Halte. Dan di sini ini adalah jajaran mungkin kepengurusan warga di RW 11, di RW 11. Dan ini adalah pengurus-pengurusnya. Di sini telah nampak Bapak RW dan bahkan Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Soridwan sudah nampak hadir di acara ini, gitu ya. Sudah datang. Dan ini adalah warga yang berada di sekitar sini yang terus membuat inovasi-inovasi di sini, dan warga RW 11 ini siap untuk mendukung Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Soridwan di pemilu 2024 nanti, ya. Kami Bapak di mana, Pak? Di mana? Namanya siapa? Mangara. Hah? Mangara. Oh, Mangara. Oh iya, Mangara teh. Oh, Mangara ya teh. Mangara teh di Malebernya. Di Andir. Di Andir, Maleber, Kecamatan Andir, Kelurahan Maleber. Pak, pada harus siap kang menyukseskan Bapak Haji Junior 2024? Pasti. Oh gitu. Om MP siap. Tujuan Om ngundang Bapak Haji Junior ke sini untuk apa, Om? Untuk Silaturahmi yang utamanya. Selain silaturahmi, ya gimana ya? Selain silaturahmi, melakukan sosialisasi dengan produk sampah hasil di sini. Ya, soalnya kan gini, Om. Jadi Bapak Yuni ini selain sekarang anggota DPD Kota Bandung, jadi ketua fraksi ya, Pak? Nah, ketua fraksi udah pasti di 2024 ini akan maju lagi, Om. Siap untuk mendukungnya, Om? siap 100%. Gitu Om, harus siap, Om. Siap. Siap, Om. Di 2024 ini harus dipastikan harus menang lagi. Amin. Gitu. Oke, Om. Ini mesin apa, Om? Ini pemusnah sampah, Pak. Pemusnah sampah. Karya. Pemusnah sampah apa? Sampah. Oh, hasil karya. Pak Peri. Pak Peri. Sama Om mungkin sama rekan-rekannya. Sama rekan-rekan. Kreatif Kampung Halte, Pak. Oh, tim Sanggar Kreatif Kampung Halte. Nah, jadi sekarang mau ditunjukin bahwa Om dan rekan-rekan itu punya produk yang mau ditunjukin sama Bapak Dewan, Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Soridwan. Betul. Gini, Om, kan Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Soridwan ini kan sekarang selaku anggota DPRD Kota Bandung, ya, di Partai Golkar. Kan nanti pasti kan di tahun 2024 itu akan maju lagi. Apa Om siap untuk mendukungnya? Alhamdulillah, Pak. Siap? Saya dukung, Pak. Oh ya, Saya dukung, Pak, ya. Itu. Oke, Om. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, Om. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Kampung Halte, Pak, ya, inovasi masyarakat, kreativitas masyarakat, warga Kampung Halte, di mana saya pun warga Garuda ikut, Pak, di sini, tertarik di sini, ikut bergabung. Kebetulan bidang saya itu teknik, gitu, Pak.
sampah. Kita sudah biasa, sudah belasan tahun kita mengelola bisnis juga bidang sampah. Jadi bukan sekedar aktivis-aktivis begitu Pak. Jadi kita mau benar-benar cari makan, pernah hidup jadi budak S2, S1 di sampah Pak. Tapi gede di Cigonewang. Mendingan Bandung keluar tempatnya Pak. Nah Kang Eka itu kan, semua Kang Ruwi itu tukang sampah unggul gak pernah ngalami jadi bandar, tapi bangkrut tadi pakai ngadugun wae duitnya, duit bandar gitu ya, beda. Depositor barang duit ya. Ekar itu tukang limbah mah. Tah baru nomor itu kene itu. Mungkin itu saja ya Pak Cecep, ya garis besarnya Pak. Jadi di sini kami akan membuktikan tidak sekedar dengan teori-teori retorika dengan jargon-jargon, tapi kami buktikan dengan bergerak seperti ini tanpa bantuan warga Kampung Halte, tanpa bantuan pemerintah sepeser pun. Kita akan buktikan kita sanggup akan mengelola dan memanfaatkan sampah khususnya RW 11. Mudah-mudahan ini menjadi bagian sumbangan kami warga Kampung Halte gitu, menjadi inspirasi bagi RW-RW yang lain. Jadi kami buat ini bukan desain untuk dijual Pak, mau kamu diical kok pasti disay-say gitu ya Pak. Nantilah kalau untuk dijual mah kalau sudah ada lampu hijau dari Pak Juniarso gitu untuk membantu kami di sini. Kita buat lagi satu lagi lah Pak ya, yang mantap, yang bagus gitu ya. Yang layak untuk dibagikan nanti sama Pak Dewan. Ya, marugal Pak insya Allah. Karena ini tidak akan habis 10 tahun Pak. Jadi kalau Bapak misalkan satu misal ya Pak, misal kita mudah-mudahan ya. Misalkan di satu RW kita buat misalkan di satu daerah, di satu kelurahan terdiri dari 5 RW misalkannya, atau 6 RW ya, di kita 6 RW kan lihatnya RW berudahnya 6 RW di urang itu RW. Kalau membuat 2 saja Pak, itu sudah bisa meminimalisir sampah sampai 80%. Ini bukan omong kosong Pak, udah kajian, di kilo, ditimbang, dikubik, dibakar. Oh itu salah, dia salah. Ada yang protes hidung kene, ada yang saya tampung terus Pak, sampai terus diolah itu yang ketujuh Pak. Kang Ali itu kemudian matur nuwun karena support serang bekal kanggo leungeun kapalian. Mudah-mudahan naon rupi anu janten angan-angan urang sadayana tiasa ngawujud kalayan lancar, upami urang teu aya perbedaan atau daya sekat-sekat ini kayak daya hijab lah di antara kurang, dan berkolaborasi dengan Dina untuk mencapai suatu tujuan. Ternyata Dina Halimah kita orang kumaha ngawujudkeun ieu insenerator portable teh biasa diimplementasikan di setiap RW kita kalinya di harapan kita. Om, ini deh kalau masukin sampahnya kemana? Ke sini kemana? Yang ini Pak. Oh jadi, ini buat memasukin sampahnya, dimasukin ke sini. Nah ini Ini. petunjuknya. Nah, kalau masukin sampahnya kemana? Dari sini maksudnya? Maksud dari sini. Kalau Ya. pembakaran pertamanya dari bawah Pak. Oh, Jadi pembakaran pertama itu pakai sampah-sampah kering yang udah terbakar supaya biar nyala dulu besar. Baru Ya. bisa kalau udah lumayan panas bisa masuk sampah yang lembab dulu. oh gitu. Ayo bisa masuk sampah yang agak lembab. Jadi sampah aja yang dimasukin ke sampah apa aja? Semua aja yang dimasukin ke sini kecuali kayak karet ban yang kayak gitu nggak bisa sih dibakar, cuman asapnya susah. Oh, jadi asapnya jadi mencemari lingkungan ya kalau karet ban ya. Kan, Ya. hitam. Nah kalau itu, tapi yang kayak misalkan Pampers yang kayak gitu bisa. Kalau kayak Pampers bisa? Bisa. Oh, bisa. Kalau misalkan ini panasnya itu udah sampai 700 derajat, Ya. baru bisa masuk Pampers. Tapi kalau misalkan baru pertama nyala, nggak bisa, harusnya pakai sampah kering dulu. Udah sampah kering, mulai agak panas sampai kurang lebih 700 baru bisa masuk Pampers. Oh, baru Ya, masukin bisa. Pampers. Nah, kan hasil pembakarannya itu dikemanain hasil pembakarannya? Hasil pembakarannya itu ini. Coba. Nah, saya mau. Kalau hasil pembakarannya itu, Ya. ini itu dari 3 kali pembakaran, cuman segini hasilnya. Debu yang di dalam ini. Oh, jadi ini sepenuh ini jadi segitu? Ya, cuma jadi segini abunya. Terus kalau kotoran dari asapnya masuk ke tabung ini,
ke tabung airnya itu bisa dipakai buat campuran POC, pupuk organik Oh, cair. pupuk organik ya, atau pupuk organik cair ya. Cair Oh, bisa gitu. airnya. Jadi yang ini paling ini aja. Kalau sisa-sisa dari ininya Ya. kayak debunya, kalau nggak debunya paling ininya air. Oh, sisa-sisa pembakaran debu Ya. sama air. Ya, Jadi ya. semuanya bermanfaat ya. Semuanya bermanfaat. Oh, gitu. Jadi yang yang mengoperasikan ini ada ya berarti ya? Ya. Siapa namanya? Jaki. Oh, ini Kang Jaki ini. Jadi Kang Jaki ini yang mengoperasikan alat pembakaran sampah. Ya. Oke, terima kasih Kang Jaki ya. Iya ya. Sehari berapa terserah sekersana nu ngadurukan terserah gitu semampuna. Cuma ada cara Pak, jadi cara fungsi dulu ini hanya untuk memasukkan Pak. Nanti juga ada kelebihan asap sehingga tutup soalnya di kandas kejantenan begitu masuk karet balik Pak karena asap terlalu besar maka kita tutup blok bisa gitu. Jadi saat proses pembakaran dibuka Dan ini adalah lagi edukasi pembakaran sampah di RW 11 Kelurahan Kecamatan Andir ya. bakar Dan langsung disaksikan oleh Bapak Dewan sama Ketua Forum RW Kota Bandung, Bapak Dewan, Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Ridwan ya. tempat penampung Pak residen itu Langsung lagi playhouse-nya di praktek. sini. Tapi playhouse ini sedikit Pak, karena sebetulnya playhouse ini Cara sudah saya dorong pembakaran dengan sampah. blower agar terbawa ke air sebagian. Ya, terbawa ke air sebagian. Sebagai Tinggal tidak menghasilkan edukasi, dan ini beliau playhouse lagi yang terlalu edukasi banyak. cara pembakaran sampah ya dari ini. Ini masuk. Ini membul hanya untuk membakar awal dan pengatur ini Pak. Karena ini ada fungsi, betul. Oksigen yang masuk besar dan kecil itu mengalir menentukan juga tiupan angin ke atas. Oksigen yang ditarik ke sini kan. Alat pembakaran sampah ini ada di Kecamatan Andir. Kemudian Ya, ini untuk hasil pembakaran kreasi akan warga RW 11 Kecamatan Andir. panas yang sangat tinggi Pak. Maka kita perlu barner bantos. Dan langsung disaksikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Junior Ridwan. Dicampur dengan petralite. Kenapa masih harus pakai petralite? Karena kan kalau oli bekas itu terlalu pekat hitamnya. Terus kemudian daya tangkap daya tangkap api ke bahan bakar itu kurang, maka ditambah petralite 1 berbanding 10 Pak. Dan ini bisa tidak digunakan Pak. Kalau misal pembakaran udah bagus, ngapain lah pakai itu, udah terurusuan dia. Apalagi kalau sampah kering udah bukan masalah lah. Ini kita bicaranya sampah lembab dan basah. Gitu. Jadi diantaranya itu yang paling parah, pemper kita musnahkan di sini. Tapi powernya menggunakan listrik ya? Powernya ini Pak. Nah ini nanti asap masuk ke sini Pak. Asap masuk ke sini. Ini ada namanya wet scrubber kalau istilah teknik Pak. Wet scrubbernya atau treatment asap. Ayah nyebat ke shower. Ayah juga bagian nyebat di orang teknik mah boiler mah, tapi orang boiler kebetulan namanya kunci asap. Jadi si asap ini dari kandungan yang tadi berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran kimia lah atau pembakaran plastik atau kimia ya Pak. Nah itu dioksinnya itu ditangkap di sini Pak. Ini asap ini masuk ke dalam, di sana ada masuk ke dalam ini Pak. Nah di sana ada shower, kita buat nozzle. Nah ini nozzle-nya Pak, kita buat sendiri karena nozzle buatan toko itu sering mempet Pak. Jadi kita buat showernya sendiri, nozzle-nya di dalam kiri kanan. Jadi di dalam itu air bersemburan terus Pak. Nah sehingga menangkap kandungan-kandungan racun yang berbahaya di dalam asap tadi, dioksid, fural, karbon itu yang paling berbahaya. Ya. Kita turunkan Pak ke sini. Nah, maka kotoran-kotoran itu akan masuk di air ini Pak. Jadi sisa asap yang keluar kalaupun ada itu sudah bersih, sudah melalui proses treatment pencucian, itu prosedur di pabrik tekstilnya gitu Pak. Ini boiler dan pabrik pemanasan oleh boiler ini terang teknik seperti apa. Nah, ini bahan bakar kalau diperlukan saja Pak. Misalkan membutuhkan pemanasan yang buru-buru gitu, cepat, barulah kita setelah ini nyala awal Pak, kita kasih minyak sedikit, lalu nyalakan blowernya Pak. Maka dari oli bekas yang nyembur yang dicampur petrol tadi sedikit, itu api dan menjadi burner Pak. Nah suhu panas ini kebetulan kita mesti lupa terus sibukkan belum dipasang termometer Pak. Nah, dimana standar panasnya udah bagus, barulah kita udah anteng Pak masukin
Jadi sistemnya jangan masukkan sampah setumpuk gini, kan kesannya gini, ngaduk sampah buat sabaraton. Emang rek sampah dihajikan gitu mulai atau menciptakan asap. Emang punya rewet kabar seperti apa? Jadi sistemnya sama seperti pabrik juga di Jerman di mana itu konstan Pak. Nah, kita manual aja konstannya, bisa 1 menit sekali masuk, sambil milih gitu ya. Nanti kita coba pilih. Nah ini blower Pak, blower ini fungsinya hanya meniup, membantu membuat burner jika dipanas panas sampai 700, 800 sampai 1000 Pak. Kan nggak boleh juga makanya sampai minimal dari 1000 lah saya kurang tepat. Nah kemudian air yang ini itu sirkulasi Pak, diputar balik. Nah suatu saat kita kontrol nanti apakah air ini sudah pekat, sudah mengental. Nah kalau airnya mengental, kita masukkan ke dalam drum atau jerigen Pak, jangan dibuang. Bapak langsung mau Pak, air ini jadi apa gitu kan? Itu kan menjadi tidak, jadi kemudian juga jadi apa namanya? Jadi pupuk organik cair juga ditambah substitusi yang lain gitu. Begitupun dengan abunya Pak, kita bisa jadikan apa namanya kompos sebagai substitusi juga kan Pak ya, dan abunya sedikit Pak. Nah ini sebetulnya garis besar dari cara kerja ini. Jadi intinya adalah yang kita buat kampung halte ini melaksanakan proses pemusnahan sampah dengan harapan syukur atau 100% ya, atau itu 80% bisa memusnahkan sampah sendiri sehingga mengurangi larinya ke TPA. Kita seminggu sekali Pak berapa ratus ribu buang ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini atau bersama rapat-rapat semacam nggak ada lah dari harapan. Nah, ini menjadi apa namanya patokan kita.